Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman. Apakah sudah berbuka puasa? Baik, saya membuat video ini pada malam hari setelah berbuka dan sholat maghrib ya. Di bajunya masih casual, jadi jangan perhatikan bajunya, tapi simak materinya aja. Baik, video kali ini saya buat untuk pengganti pertemuan di minggu kelima pada minggu ini ya, minggu kemarin di hari Senin karena kemarin saya tidak bisa hadir. Karena nggak enak tenggorokannya waktu itu ya, karena dari pagi praktikum, ya sampai dengan sore ya saat bulan puasa nggak enak. Terus, ada acara juga setelahnya gitu ya. Jadi kemarin, saya putuskan untuk, online secara asinkronus dengan menggunakan video. Nah untuk pertemuan 5 kita membahas mengenai kelas generik gitu ya. Sudah tahu ini slide-nya siapa? Ya benar, ini slide-nya Bu Reski gitu ya. Nah di sini kita akan membahas tentang kelas generik. Pada pertemuan sebelumnya itu kita presentasi proposal Tubes ya, nanti untuk jadi tugas besar. Kemudian minggu sebelumnya lagi itu adalah pertemuan ketiga, terakhir kita membahas tentang ADT, Abstract Data Type. Walaupun slide yang saya pakai kemarin untuk Java Collection-nya, untuk versi Java 1.4 ya. Tapi untuk Java versi terbaru waktu itu teman-teman sudah ada mission of the day-nya ya, teman-teman bisa pakai Java versi terbaru. Dengan Java Collection menggunakan array list atau menggunakan list waktu itu. Terus ada kurung siku gitu ya, yang memiliki tipe data wrapping dari tipe data dasar. Nah itu sebenarnya menggunakan generic ya di Java Collection. Penjelasannya ada di pertemuan ini. Oke, di sini sumber slide dari Bu Reski ini adalah dari Oracle ya kebanyakan. Nah yang akan kita pelajari adalah generic class. Kita lihat apa fungsinya, manfaatnya, dan cara membuatnya secara custom. Lalu kita menggunakan interface diamond itu tadi untuk merepresentasikan tipe data dalam suatu objek, karena objek tipe data yang dimaksud adalah tipe data objek di mana wrapping dari Java package Java Lang objek ya. Jadi teman-teman bisa lihat hierarki struktur kelasnya di Java API. Kemudian ada method generic dan wildcard. Nah, sebelum kita masuk kita lihat dulu hierarki daripada Java objek. Nah, ini udah saya buka di internet ya di browser. Jadi memang kebanyakan package java.lang itu kita pakai ya untuk mempelajari Java atau membuat aplikasi Java dengan standar basic Java. Nah ada Java Lang Object, di mana Java Lang Object ini adalah kelas objek yang memiliki hierarki paling tinggi, artinya dia root atau super kelas gitu ya, dari serangkaian kelas yang ada di bawahnya. Nah objek sendiri adalah super kelas daripada kelas boolean. Nah boolean ini adalah objek dengan tipe data boolean. Jadi tipe data kan harusnya primitif tuh boolean, tapi dijadikan kelas. Jadi tipe data primitif di-wrap atau dibungkus dalam suatu kelas atau nanti diimplementasikannya dalam bentuk objek gitu ya. Dibungkus dalam satu kelas dan namanya adalah boolean. Perbedaannya apakah dia kelas wrapping atau bukan itu biasanya dari huruf di depannya gitu ya. Kalau kelas kalau tipe data adalah tipe data primitif, biasanya booleannya B-nya huruf kecil. Tapi kalau tipe data yang dipakai adalah tipe data objek, ya yaitu boolean yang dibungkus tadi tipe data primitifnya, maka B-nya huruf besar. Yang terlebih dahulu kalau kita ingin pakai ini tipe data wrapping itu kita harus ya import java.lang.boolean ya kalau untuk khusus boolean. Nah di Java Lang objek ini banyak gitu ya objeknya. Nah banyak. Lalu turunan daripada objek ini adalah salah satunya number. Nah ini juga tipe data yang di wrapping. Nah, number itu apa saja di objek itu ada turunannya lagi. Jadi ada byte, ada double, ada float, ada integer, ada long, ada short gitu ya. Itu untuk yang number. Kemudian ada yang string di sini Java lang string. Kemudian ada dan lain-lain ya. Artinya
Semuanya ada di sini termasuk ini apa throwable ya. Eh, apa namanya yang kemarin kita bahas di pertemuan kedua exception ya, ada juga di java.lang gitu ya. Nah, jadi secara umum kalau kita ngomongin tipe data yang di wrapping ya. Jadi ini kita ngomongin tipe data yang di wrapping dari objek. Berarti kita punya struktur seperti ini, kurang lebih bentuknya. Ini ada saya gambarin di samping. Ini berarti objek gitu ya. Di bawahnya itu ada number. Nah, di sini ada number. Nah, di bawahnya itu nanti akan ada macam-macam ya, ada integer, i-nya huruf gede integer. Kemudian ada kalau boolean itu bukan number ya, boolean itu kan hanya 01. Lalu tadi ada float atau desimal ya dengan huruf gede. Kemudian ada byte ya dan lain-lain ya. Jadi num ini n-nya gede ya karena objek tadi. Ini juga o-nya gede. Num ini adalah superclass daripada integer, desimal dan byte. Lalu integer, desimal dan byte itu adalah subclass daripada num. Tapi num ini adalah subclass daripada objek. Nanti objek kan punya banyak tadi ya. Turunannya ada tadi exception gitu ya. Ada tadi macam-macam di sini. Nah, tapi kita fokusnya ke dalam eh, tipe data wrapping ya, seperti tadi boolean yang di wrap, tipe data primitif yang di wrap menggunakan tipe data objek. Nah, kita fokusnya di situ gitu ya. Oke, ini saya clear dulu. Nah, di sini mengapa sih kita harus pakai kelas generik gitu ya? Kalau nggak pakai kelas kelas generik ada masalah atau tidak? Ya sebenarnya nggak ada masalah gitu ya. Kalau kita nggak pakai kelas generik juga nggak ada masalah. Tapi ada beberapa problem yang kalau kita pakai kelas generik itu bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan cepat dan dapat mengeksekusi aplikasi kita dengan sangat cepat juga. Nah, kondisi seperti apa itu? Kondisi seperti ini ya. Kalau kita membuat suatu aplikasi, biasanya kita punya kelas atau kita punya metode karena nanti akan ada kelas dan metode generik gitu ya. Di mana kelas atau metode tersebut sebenarnya behaviornya sama gitu ya. Behaviornya sama. Tapi tipe data yang digunakan untuk behavior itu berbeda. Jadi behaviornya sama. Misalnya contohnya kalau ada objek, ada kelas yang namanya manusia, terus ada metode yang namanya makan, dan makannya pakai sendok. Tapi sendoknya macam-macam tuh. Ya ada sendok kayu, sendok besi, sendok bambu, dan lain sebagainya. Metodenya kan tetap makan. Nah, cara yang paling biasa kita lakukan adalah kita membuat metode yang overload ya. Metodenya di overload. Kita bikin metode makan ada 3 misalnya, di mana setiap metode makan itu punya parameter masing-masing. Yang pertama sendok apa? Sendok bambu, yang kedua sendok besi, yang ketiga sendok kayu gitu ya. Tapi behaviornya sama. Artinya output daripada ketiga metode itu sama. Jadi hanya beda tipe datanya aja, tapi behaviornya sama. Nah, daripada kita bikin 3 metode, mending kita bikin satu metode ya. Di mana nanti satu metode itu bisa menerima tipe data apapun. Artinya kalau kita lihat dari contoh tadi, dia bisa menerima sendok kayu, sendok besi, ataupun sendok bambu gitu ya. Ini contohnya dari Bu Reski, ada package belajar generik ya, ini NetBeans. Lalu ada kelas yang namanya string cell. Di mana kelas string cell ini kita akan membuat suatu setter dan getter ya untuk nilai string misalnya. Artinya data yang disimpan dalam string cell ini hanyalah data bertipe string saja, dan ada setter dan getter untuk string juga. Jadi kita lihat aplikasinya di sini, programnya maksudnya belum jadi aplikasi ya, masih program. Ada perbedaan ya antara program dan aplikasi. Nah, di sini kita buat private ya karena encapsulation string data. Kita punya variabel atau atribut namanya data, lalu tipenya string. Ya, S-nya huruf besar. Ini tipe data wrapping ya. Lalu ada void set.
untuk ngeset data dari apa namanya ini atribut ini ya. Lalu ada parameter inputnya ada string cell data. Jadi cell data ini adalah variabel atau atribut atau variabel sih. Parameter ya. Parameter input bertipe string di mana nanti kita akan pakai untuk menginputkan data yang ada pada apa ini atribut atau parameter di sini ya, data diisi dengan sel data. Lalu apabila kita ingin membaca hasilnya dari data itu, ya isinya apa, kita pakai metode get ya. Ini seperti biasa ya. Public string get, ini function metode yang memiliki return value ya. Di mana return value-nya adalah string, lalu return data. Data ini tipenya string. Ini seperti biasa lah ya, mungkin teman-teman sudah paham juga. Ini kita contohkan di aplikasi yang sederhana, di program yang sederhana aja dulu. Nah, biasanya setelah ini kita bikin main menunya ya atau program utamanya. Di sini ada public class cell driver. Cell driver ini adalah kelas yang berisi program utama untuk mengakses string cell. Ya, di sini ada public static void main biasa. Lalu bagaimana caranya kita akan memanipulasi si string cell? Pertama kita instansiasi dulu biasa. String cell, ya cell sama dengan new string cell. Jadi kita punya variabel bertipe objek ya. Masih ingat ya, string cell ini adalah nama kelas, cell adalah nama variabelnya, new adalah instansiasi objek, string cell yang belakang ini adalah metode ya. Metode apa? Metode konstruktor. Ini default konstruktor ya. Lalu kita set atributnya ya, atribut data tadi dengan memanggil metode set ya, cell.set. Kita isikan dengan tes. Maka data yang ini isinya tadi tes ya. Kemudian kita coba tampilkan keluar cell.get, maka yang akan tampil itu adalah tes ya di ini monitor gitu ya. Nah, ini kelasnya sederhana. Tapi ini datanya cuma string. Kalau saya pengen bikin untuk data yang lain yang tipe datanya selain string, misalnya integer, boolean dan lain-lain, gimana caranya? Cara yang paling mudah ya udah bikin aja datanya banyak gitu ya, data 1, data 2, data 3, di mana masing-masing memiliki suatu tipe data. Tapi tipe data yang dimaksudkan nanti akan kita pakai tipe data yang wrapping ya. Tipe data primitif yang dibungkus dalam suatu objek. Itu yang kita pakai untuk merepresentasikan generik ya. Walaupun ukurannya jadi lebih besar daripada kelas primitif, daripada atribut primitif itu sendiri. Nah, caranya kan kita bisa tuh bikin string, integer, data 1, data 2, data 3 dengan tipe data berbeda. Kemudian kita bisa bikin set dan get dengan tipe data yang berbeda juga untuk sel datanya. Nah, kita bisa bikin tuh. Ya. Tapi kelas kita jadi panjang baris kodenya. Ya, kelas kita jadi panjang. Jadi ada set untuk string, ada set untuk integer, ada set untuk boolean, nanti ada juga get untuk string, get untuk integer, ada get untuk boolean, panjang. Lalu kita mereserve 3 variabel di memori. Yang pertama ada data 1 string, misalnya data 2 integer, dan data 3 itu adalah boolean. Nah, misalnya gitu. Padahal yang kita mau itu kan metodenya behaviornya sama, yaitu set dan get, di mana behaviornya adalah set itu kita ngisi nilainya, get itu kita ngambil makannya. Nah, kita ngambil nilainya, ya isinya, kita ngambil isinya. Ini sama dengan yang saya contohkan tadi ya, ada makan, pakai sendok besi, sendok bambu, sendok sendok kayu, behaviornya sama persis ya. Tujuannya apa? Buat makan, nanti outputnya juga sama kan misalnya gitu. Nah, ini juga sama nih, kita bikin method set dan get untuk ketiga variabel tadi yang saya sebutkan, ada string, integer, sama boolean. Tapi yang kita butuhkan itu adalah set dan getternya aja. Setter dan getter itu kan behaviornya sama ya. Yang beda itu kan tipe datanya doang. Tapi kalau kita bikin satu-satu tadi, program kita nanti akan banyak eksekusinya. Bisa nggak sih kita bikin lebih sederhana gitu ya? Lebih sederhana, nah itu jadi masalah di dalam implementasi kelas generik. Nah, ini kita contohkan aja lah gitu ya. Misalnya saya bikinnya ternyata tidak di dalam string cell ya, saya pisahin ternyata. Ya, padahal kita bisa bikin kelas cell aja ya. Kelas cell lalu ada string, ada integer dan seterusnya, itu bisa salah satu alternatifnya.
Atau alternatif lain ternyata saya bikin kelas lagi untuk integer cell. Dengan kode yang sama persis, yang beda itu adalah atributnya aja. Di sini bertipe integer. I-nya huruf gede, ya dia wrapping class. Wrapping object maksudnya. Tipe datanya wrapping object, ini tipe datanya object ya. Tapi integer ya. Wrapping object dari kelas dari atribut primitif integer. Lalu ini data. Kemudian ada setter dan getter di mana itu sama. Itu sel data juga, tapi tipe data untuk parameter masukannya diganti jadi integer, atributnya jadi integer, dan return value-nya atau getternya itu mereturn nilai integer. Nah, kalau jadi seperti itu, gimana cara makainya? Berarti saya ada dua tadi ya, ada string cell dan ada integer cell. Saya bikin dua kali nih instansiasi objeknya. Yang pertama string cell, ya saya simpan di str cell. Yang kedua integer cell, saya simpan di int cell gitu ya. Ya, seperti biasa tuh. Lalu saya set untuk string ya. Saya panggil str cell berarti ya. Dot set ini string. Nah, jadi ada ini string gitu ya. Lalu untuk integer saya set 10. Kemudian saya outputkan ya string cell.get dan integer.get, di mana nanti string cell.get ini akan menampilkan ini string, dan integer cell.get itu akan menampilkan nilai integer. Nah, ini kalau misalnya tipe datanya banyak, ribet gitu ya. Berarti saya punya integer, kelas integer string, kelas integer cell, kelas string cell, boolean cell, nah apa, decimal cell, float cell, dan seterusnya itu banyak. Padahal behavior yang ingin saya implementasikan sama, yaitu setter dan getter gitu ya. Bisa nggak sih saya bikin satu aja kelas, tapi satu kelas itu bisa untuk setiap tipe data yang di wrapping tadi dari tipe data objek ya, dari data lang objek, untuk dilewatin. Jadi passingnya bisa by value atau passingnya bisa by reference gitu ya. Jadi saya hanya bikin kode ini aja dikit ya, tapi setter dan getternya bisa saya pakai ya, karena setter dan getter yang dimaksud ini sesuai dengan definisi tadi bahwa behaviornya sama. Nah, bisa gitu ya. Atau dengan alternatif cara yang lain, kita bisa rubah jadi tipe objek ya, kita ke hierarki yang paling atas tuh. Nah, ini bisa jadi memberikan fleksibel untuk tipe data lain, tapi masalahnya adalah ketika kita pakai, pas kita bikin ini nggak masalah, pas kita pakai itu jadi masalah. Nah, apa masalahnya? Kita lihat di sini pas kita pakai ini kan sama nih, kita cuma ganti tipenya jadi objek untuk merefer ke parent daripada si string tadi atau si integer tadi. Nah, cara buatnya seperti biasa, cell ya sama dengan new cell. Lalu kita isi cell.set 1. Artinya nanti data ini diisi dengan satu nih. Jadi objek itu isinya adalah satu. Nah, tapi untuk menampilkannya gimana? Kita mau nggak mau melakukan passing nilai. Karena yang disimpan itu adalah tipenya objek. Sedangkan yang di print itu adalah integer. Maksudnya kita itu integer satu itu. Ya. Maka kita harus ubah dulu si objek tadi menjadi integer menggunakan suatu dalam kurung int itu untuk konversi ya, konversi atribut dari objek ke integer. Maka kita simpan dulu di sini, atau nggak pula kita simpan nggak apa-apa, nanti langsung di println aja ya, int cell.get gitu ya, int cell.get. Nah, tapi saat kita melakukan ini, berarti kita ingin mencoba yang namanya casting parameter, di mana kita akan mengkonversi dari objek menjadi integer. Nah, kalau ini dijalankan, ini wajib ada yang namanya exception gitu ya. Karena dia masuknya ke stream ya, casting ya. Berarti dia akan mengubah si alamat memori tadi yang tadi bentuknya adalah objek menjadi integer. Di alamat memori fisiknya ya untuk menyimpan si nilai objek tadi. Nah, ini kalau dijalankan pasti akan kena casting error.
saat aplikasi ini dijalankan, kena exception di runtime nantinya. Kalau nggak mau kena runtime ya kita pasang exception gitu ya. Nah, biar kita nggak repot-repot dengan memasang exception dan lain-lain atau dengan adanya nanti tipe data yang banyak, maka kita harus mengetahui exception yang pas untuk berbagai tipe data gitu ya. Karena kan kalau kita pakai langsung exception, kelas yang ada di atasnya, itu bisa menangkap semua exception sebenarnya. Tapi ya itu ketika di runtime, setiap anak-anaknya dari si exception itu akan dibuat. Jadi itu memakan memori yang lumayan besar. Nah di sini sebaiknya solusinya kayak gimana? Solusinya kita pakai kelas generik ya. Jadi kita tidak perlu lagi berurusan dengan memikirkan tipe data apa yang harus kita lewatin. Yang pertama, kalau yang kedua kita bisa meminimalkan resiko dari exception class, case exception. Jadi masuknya ke sini gitu ya. Dan yang kita lakukan hanyalah menambahkan bracket. Gitu. Bracket itu adalah kurang dari dan lebih dari gini ya, bracket. Di mana nanti di tengahnya itu ada yang namanya suatu objek generik. Nah, gitu ya. Objek generik ini kita contohkan menggunakan huruf besar yaitu E. Nanti E ini ada maknanya tertentu. Walaupun kita nggak isi dengan E atau kita isi dengan apapun itu boleh aja sih. Cuman dari standarisasi coding menggunakan Java untuk kelas generik ada beberapa parameter, ada beberapa penamaan dari objek dalam kelas generik yang kita bisa pakai agar siapapun yang membacanya langsung paham ini tuh maksudnya apa gitu ya. Walaupun sekali lagi ini bisa di custom, tidak harus E. Bisa A, bisa X, bisa Z atau Zaza atau YY terserah gitu ya. Yang pasti dia adalah variabel objek di tengah-tengah daripada bracket itu. Nah, cara menggunakannya gimana? Cara menggunakannya seperti ini. Gitu ya. Kita ada public class cell bracket T. T itu dalam standarisasi codingnya, dalam kelas generik ya, walaupun T itu bisa diganti, T itu merepresentasikan type atau tipe, tipe data ya, type, data type. Jadi kita bikin kelas cell bracket T. Jadi T itu adalah objeknya, objek generik ya. Nah, nanti kita gunakan T ini menjadi data atau variabel atribut kita. Ya, data ini atribut dengan tipe data T, yaitu tipe datanya objek generik. Bukan lagi number, bukan lagi integer, bukan lagi string, bukan lagi integer ya, bukan lagi yang apapun itu, bukan lagi turunan dari objek tapi generik aja. Karena nanti generik ini akan merangkup semua daripada objek dan turunan-turunannya, number, integer, objek, number, string, objek, number, objek number gak string ya, objek number integer, objek number byte, objek number desimal, objek number float dan lain-lain ya, sesuai dengan ini ya Java dokumen ini. Jadi objek, terus number gitu ya, byte ya. Ini kan berarti parentnya. Ini number child daripada objek. Ini byte child daripada number. Jadi number itu ada byte, double, float, integer, long sama short gitu ya. Nah, tergantung daripada itunya. Jadi kalau kita udah punya tipe data generik nih yang tipe datanya objek generik yaitu T di sini karena kita definisikan di sini. Maka saat kita mau melakukan setter ya, yang kita gunakan itu adalah generiknya, tipe datanya. Ya, generiknya T, objeknya T, yaitu sel data, data diisi sel data. Ya, sama-sama T ya. Lalu untuk get-nya pun kita tambahkan public T get. Ya, T itu adalah ini function ya, method yang mereturn nilai. Nanti akan mereturn data dengan tipe T. Udah, cuman bikin satu ini aja. Jadi tidak perlu ada integer cell, string cell dan lain-lain kelasnya. Atau nggak perlu juga pakai tipe data objek karena nanti ada error runtime saat casting. Tidak perlu juga kita bikin kelas cell tapi nanti datanya ada data 1, data 2, data 3 dan seterusnya dengan tipe yang berbeda-beda. Namun memiliki setter dan getter yang berbeda-beda juga. Itu nggak perlu lagi kalau kita udah bisa melewati atau passing variabel tadi dengan menggunakan objek generik. Nah, cara makainya gimana? Nah, gitu ya. Cara makainya seperti ini.
Ya, ini ada public class cell driver, di mana cell driver itu ini coding ala gayanya Bu Reski ya. Jadi cell driver itu berisi main program yang nanti akan mengakses kelas ini ya, cell. Nah, tadi kan cell objeknya T. T itu adalah objek generik. Berarti objek generik kita bisa isi apa? Bebas gitu ya. Kita isi apa? Kelasnya bebas. Nah, kalau kita isi seperti ini cell generiknya adalah string, jadi T itu diganti dengan string. Lalu cell string ini disimpan dalam variabel yang namanya str, lalu new cell string, ini konstruktor, maka str tadi akan bertipe string. Gitu ya. Dan semua T yang ada di sini akan merefer pada T yang diinstansiasi di main program ini. Jadi kalau T-nya kita pakai string ya semuanya string. Nah yang di bawahnya integer, objek wrapping ya, karena T itu adalah objek generik, jadi nggak bisa pakai variabel tipe data primitif. Jadi harus pakai tipe data objek ya. Mungkin untuk masalah wrapping variabel itu teman-teman udah dapat di PO1 ya, itu karena basic ya daripada Java. Tapi tadi saya ingatkan lagi bahwa ada yang namanya wrapping object ya, tadi udah lihat struktur data daripada struktur hierarki daripada Java lang object ya. Nanti teman-teman bisa lihat di API documentationnya si Oracle ya, di Java API. Nah, jadi T tadi kita ganti dengan integer. Di sini ada variabel namanya myInt yang tipenya adalah objek generic dari cell dengan bertipe integer. Integer ini tipe datanya gitu ya. Lalu new cell integer juga. Nah, jadi tinggal kita lakukan nih setternya. str karena kita tahu T-nya itu tadi adalah string, maka str ini nanti datanya adalah tipenya jadi string di sini. Maka kita set data string masuk gitu ya. Kita set 10 untuk yang myInt, 10 masuk. Lalu kita tampilkan layer monitor mystr.get. Jadi get-nya itu nanti kalau yang string T-nya akan menjadi string gitu ya di sini. Menampilkan data string. Lalu myInt get-nya di sini akan berubah jadi int dan menampilkan 10. Nah, gitu ya. Lebih simpel kan? Kita cuman bikin satu kelas generik yang melewati variabel yang melewati tipe data objek atau turunan-turunannya ini kita bisa ganti pakai number, pakai boolean. Ini number, boolean apapun itu yang ada pada turunan objek ini ya bisa boolean, karakter gitu ya. Bisa apa? Enum gitu ya, bisa macam-macam di sini. Tapi ini akan lebih ke tipe data yang wrapping ya. Kalau misalnya runtime nggak bisa, nggak bisa gitu. Ya. Thread juga nggak bisa gitu. Ya. Lebih ke objek wrapping yang memiliki suatu nilai ya dari atribut parameter yang primitif. Oke, jadi menginisialisasi objek generik kayak tadi ya. Ini saya sudah jelasin tadi bahwa di sini kita instansiasi menjadi objek ya str itu adalah variabel tadi ya untuk menyimpan objek yang namanya string yang namanya cell bertipe string untuk generiknya. Jadi T tadi diganti string lalu kita gunakan new untuk instansiasi dan konstruktornya adalah cell string karena yang akan kita konstruk adalah generik T yang ada pada daemon itu yang bertipe string. Nah kalau ternyata saya ada dua tipenya gimana ya bisa aja. Ya. Misalnya saya punya kelas namanya dua tipe. Parameternya adalah T1 dan jadi nanti di diamondnya itu T1 dan T2 misalnya. T1 itu tipe datanya adalah string, T2 itu tipe datanya integer, ya udah tinggal deklarasiin aja. Lalu di sini ada myCell, lalu new dua tipe string dan integer. Maka kalau saya punya tipe datanya T1, setiap T1 yang kita eh, bikin di kelas itu tipenya adalah string. Lalu kita punya T2, setiap T2 yang kita buat dalam suatu kelas di dalam dua tipe itu tipenya adalah integer. Jadi kalau ada atribut yang tipe objeknya adalah T, maka T1, maka atribut itu adalah string tipe datanya. Kalau ada metode yang menggunakan T1, maka dia memproses string, gitu ya.
Kalau ada metode yang tipe datanya T2 maka dia memproses integer. Kalau 3 tipe gimana? Ya lanjutin ya sampai akhir gitu ya, bebas gitu ya. Nanti tinggal didefinisiin aja T1, T2, T3, T4. Jadi siapapun yang menggunakan T1, T2, T3, dan T4, ya itu akan memproses sesuai dengan tipe datanya masing-masing ada di T1, T2, T3, atau T4. Itu kan simple kan? Asik kan? Nah, jadi bisa seperti itu ya. Nah ini contoh yang tadi ya saya sampaikan, ini skip. Nah ini parameter names-nya. Sebenarnya nggak ada aturan tadi seperti yang saya bilang. Mau kita tulis apa, dia sama-sama variabel, tapi yang kita inginkan tipenya objek. Jadi biasanya kalau tipenya objek hurufnya gede ya di awal. Nah, tadi kita pakai T. T itu berarti yang kita maksudkan itu adalah tipe. Ya. Kalau kita isi E, berarti yang kita maksudkan itu adalah elemen. Nah, kemarin kita membahas Java Collection untuk array list dan lain-lain. Nah, kalau E bisa pakai array list. Lalu ada key, and number, ya, V value, lalu misalnya ada SUV, misalnya value 1, value 2, value 3, misalnya dan seterusnya. Kalau tipenya banyak lebih dari satu, itu boleh. Atau tipe tadi tipe 1, tipe 2, tipe 3 gitu ya. Itu juga boleh gitu ya. Jadi TQRS, STUV misalnya itu boleh. Tapi ini biasanya dipakai kalau yang kita inginkan generiknya adalah tipe data, kita menggunakan objek T. Artinya kita tahu bahwa yang dimaksud T itu adalah tipe data. Bukan value, bukan number, bukan key, dan bukan elemen. Walaupun bisa juga untuk elemen, key, number, dan lain-lain. Tapi kan nanti implementasinya harus implementasi bukan tipe, implementasi elemen misalnya, implementasi key, implementasi number, dan lain-lain ya. Kalau salah implementasi ya percuma aja gitu ya. Karena ini cuman masalah penamaan variabel aja. Kebetulan contohnya tadi adalah tipe karena kita ngomongin setter dan getter ya. Dia bukan key, bukan number, bukan value, bukan elemen. Nah, kalau kita ingin membuat suatu program tapi memanfaatkan kelas generik gitu ya, yang nantinya akan menjadi suatu objek generik yang akan melewati beberapa tipe data tertentu, maka yang harus kita perhatikan adalah tipe data tersebut harus diinstansiasikan sebagai suatu kelas atau tadi ya wrapping. Kemudian harus ada metode yang melakukan setter atau getter terkait dengan tipe data tersebut. Kemudian kita akan bisa menggunakan generic class dari Java Lang yang memang ada penggunaan kelas generiknya. Jadi ada beberapa yang memang bisa pakai kelas generik, salah satunya di Java Collection, tapi bukan yang versi 1.4 ya. Nah di sini kan teman-teman bisa lihat nih di Java Lang kelas T. Nah berarti ini generik nih, gitu ya. Lalu kelas value T, nah lalu E ini buat enum gitu ya. Terus ada thread lokal. Nah thread ternyata bisa juga pakai gitu ya, pakai T. Nah kita bisa lihat nih mana-mana yang bisa dipakein generik. Nah, ini juga ada nih. Ya ini khusus untuk yang lang aja. Gitu ya. Cuman kalau throwable nggak bisa ya. Tadi throwable di sini ada untuk exception. Nah, ini exception kan banyak nih, tapi nggak bisa juga ya. Kalau kita nggak pakai kelas generic tadi kenanya nih kelas case exception ya, kenanya di situ. Nanti coba teman-teman baca ya, itu adalah error saat runtime saat apa gitu ya. Tapi udah sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi. Jadi itu adalah kalau kita ingin menggunakan kelas generic. Nah ini contoh yang dua tipe ya. Tadi kalau memang tidak terbayang seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah contohnya dua tipe. Ini misalnya saya punya kelas dua tipe T1 dan T2. Ya saya punya private T1 dan T2. Nah T1 dan T2 ini tipe datanya apa? Nanti tipe datanya akan tergantung daripada instansiasi dari kelas dua tipe ini. T1-nya mau apa? Mau string sama integer, mau integer sama boolean, mau integer sama byte dan lain-lain, nanti ini akan mengikuti dan seterusnya. Nanti kita bikin setter dan getternya tapi cukup satu aja. Kalau T1 dan T2 berarti bisa setter dan getter untuk T1 dan T2 jadi dua gitu ya. Nah, kita bisa bikin seperti itu.
Ya, jadi di sini kita bisa lakukan 3 tipe, 4 tipe, 5 tipe dan seterusnya. Lalu kalau ada nanti metode yang akan mengakses atau memproses variabel bertipe tadi ya, bertipe generic, maka itu bisa kita gunakan. Lalu yang berikutnya adalah generic method. Berarti yang generic itu bukan kelasnya, tapi metodenya aja. Kelasnya kelas biasa, artinya saat kelas itu kita instansiasi, itu kelas biasa, bukan generic. Tapi genericnya ada di method. Nah, biasanya kalau kita fokus pada generic method, maka metodenya kita bikin static. Karena kita tidak perlu instansiasi ya. Kalau static method berarti metodenya bisa kita pakai tanpa kita menginstansiasi objeknya. Artinya kita tidak perlu merubah kelas jadi objek, kita tinggal panggil nama kelasnya, dot nama metodenya langsung kita bisa gunakan. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat satu metode, tapi metodenya aja yang generik, kelasnya enggak. Jadi ini bisa diimplementasikan di kelas biasa, tapi metodenya statik dan generik, gitu ya. Nah, kita bisa pakai di sini. Nah, caranya gimana? Nah, lagi-lagi pakai diamond ya. Caranya tetap pakai diamond untuk merepresentasikan dia adalah objek generik. Tapi dimanfaatkan objek generiknya dalam satu metode. Nah, tapi sebelum kita bahas itu, kita bahas contoh dulu. Ya, kita biasanya melakukan overload yang tadi ya, yang saya contohin tadi, yang masalah apa makan gitu ya. Overload metodenya ada sendok kayu, sendok besi, sendok bambu dan lain-lain. Lalu kita punya behavior yang sama untuk masalah makan. Sama tadi seperti setter dan getter, kita punya behavior yang sama. Cuma nanti perbedaannya implementasinya bukan pada kelas. Jadi nggak kita instance kelasnya menjadi generik, tapi kita fokus pada metodenya aja gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya punya kelas yang namanya overloaded method. Langsung ke main program aja. Kan kita nggak bikin kelas gitu ya. Ya bikin kelas sih sebenarnya, ada kelasnya. Tapi kalau di contoh ini nggak ada kelas ya, karena cara manggilnya juga langsung. Gitu ya. Nah, kita lihat dulu contohnya di sini. Ada integer array, tipenya array integer, wrapping tadi, tipe datanya adalah objek, wrapping class. Ya, wrapping objek dari primitif integer, ini dari primitif double, lalu di bawahnya adalah dari primitif karakter, semuanya array. Ya, kita isi langsung integernya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Double array-nya 1.1, 1.2 dan seterusnya. Karakternya adalah hello. H, E, L, L, dan O. Jadi ya. Yang pertama adalah integer. Kalau mau kita panggil, berarti kita akan membuat kayak tadi jadinya kita bikinnya apa? Ada kelas integer array, lalu kita buat metode untuk print array. Di mana nanti yang akan di print itu adalah isi dari semua integer array. Lalu print array untuk double array. Itu print untuk menampilkan semua isi double array dan print array dari karakter array tipe datanya. Lalu kita pakai untuk menampilkan semua apa yang ada pada karakter array. Berarti print array itu behaviornya sama kan? Yang beda itu parameternya doang. Ya, satunya nampilin integer, satunya nampilin double, satunya nampilin karakter. Tapi behaviornya sama, sama-sama menampilkan apa yang disimpan dalam suatu array. Sama kan behaviornya, sama-sama kayak setter sama getter tadi ya. Nah, berarti kita akan bikin 3 metode nih misalnya. Nggak perlu sampai 3 kelas ya, 3 metode aja lah. Di kelas yang sama. Berarti di sini saya punya untuk ngeprint array tapi tipenya integer seperti biasa. Berarti di sini integer inputan array-nya. Parameter inputnya adalah input array. Input array itu tipenya adalah array integer. Lalu saya gunakan untuk menampilkan objek dari integer itu menggunakan for each. Ini adalah sintaks for untuk for each ya, bukan for biasa. Jadi for integer elemen, jadi saya punya variabel yang namanya elemen, di mana elemen itu tipe datanya adalah integer. Udah tadi ya. Elemen yang tipe datanya integer. Itu saya ulang sampai dengan array yang pertama sampai array yang terakhir tergantung dari inputnya. Input array di sini. Nah, jadi saya akan punya elemen ke i nantinya. Elemen ke 0,
elemen ke-1, elemen kedua, elemen ketiga, dan seterusnya sampai dengan input array-nya habis. Jadi kalau input array ini adalah integer ya, berarti ada input array 0, 1, 2, dan 3 itu saya isikan ke dalam elemen yang tipe datanya integer. Jadi saya melakukan perulangan input array tadi. Jadi karena input array itu saya masukkan ke dalam elemen, berarti nanti ada elemen 0, elemen 1, elemen 2, elemen 3, elemen 4, sampai dengan batas maksimum panjang dari input array-nya. Maka saya tampilkan atau saya keluarkan di sini dengan menggunakan, apa sih namanya ini? Sama kayak di bahasa C ya, present S itu untuk menampilkan string. Ya, karena memang sistem .out.printf itu yang ditampilkan adalah string ya. Koma elemen. Nah, elemen itu daripada elemen yang ada di for each ini. Jadi saat perulangan pertama, maka elemen ke-0 akan diisi dengan input array ke-0. Lalu akan kita tampilkan elemen ke-0-nya di sini. Itu untuk for yang pertama. For yang kedua akan menampilkan elemen indeks ke-1 gitu ya. For yang ketiga elemen indeks kedua. Lalu kita keluarkan indeks keduanya di sini untuk elemen dan seterusnya. Itu pakai for each namanya. Lalu di bawahnya system.out.println itu cuman buat ini doang apa? Spasi ya. Nah, dengan behavior yang sama saya buat juga untuk print array karakter dan ada print array double di sini. Behaviornya sama. Dan sama-sama menggunakan persen S untuk menampilkan string. Artinya semua yang ditampilkan itu adalah string ya. Lalu di sini pakai for each juga, cuman for each-nya untuk nama elemennya itu berbeda-beda, ada karakter, ada double, dan lain-lain. Untuk elemen memang reserve word-nya kayak gitu dari bahasa Java-nya, jadi elemennya nggak bisa diganti ya. Kalau kalian lihat di dalam slide ini elemen warnanya berbeda ya. Seperti warna for, warnanya ungu ya, jadi dia reserve ya. Jadi ini nggak bisa diganti. Kalau nggak salah sih nggak bisa diganti gitu ya. Nah tadi caranya gimana? Tetap pakai diamond, interface diamond, bracket gitu ya, bracket diamond. Tapi bracket diamond-nya itu ada di method, bukan ada di kelas. Dan kita implementasikan dengan menggunakan static agar langsung aja kita pakai gitu ya. Si print array-nya tidak perlu lagi kita instansiasi objeknya. Nah, di sini sama kalau dua tipe kita bisa panjangin ya. Tapi kalau cuma satu tipe aja, kalau tadi kan tipenya satu sebenarnya ya. Tapi yang kita inginkan melewati atau membaca string karakter double sama integer. Maka caranya seperti ini, public static diamond T, T itu tipe tadi ya. Lalu void-nya print array. Nah, input array-nya adalah objek T. Bukan pakai karakter integer atau double, tapi langsung objek T. Artinya array-nya nanti akan bertipe generic. T akan tergantung daripada T yang diinputkan pada metodenya nanti. Sama seperti kelas. Kalau tadi kan instansiasi objeknya menggunakan T string, diganti string atau diganti integer. Nah sekarang static metodenya yang T-nya diubah jadi string, integer, atau menjadi double atau karakter gitu ya kalau di sini. String atau double atau karakter itu bebas saja. Nah sisanya sama for each T, karena objeknya T sekarang bukan integer, karakter, atau double lagi karena kita mau melewati semua itu, melewatin setiap tipe datanya dan kita akan print seperti biasa. Nah gini. Cara makainya gimana? Ya pakai aja. Kalau lebih dari satu gimana? Bisa T1, T2, T3, dan seterusnya. Ya bisa pakai apapun itu ya terserah. Gitu ya. Itu bebas saja. Nah jadi kita bisa gunakan yang tadi, ini sama ya tadi. Nah ini cara makainya nih. Jadi main programnya udah berbeda di sini. Coba map generic gitu ya, ini nama kelasnya. Langsung main program aja karena kita langsung pakai nanti ya. Ini sebenarnya generic method class dot print array. Tadi kan print array-nya static ya, di mana Bu Reski membuat itu di generic method class nama kelasnya. Nah di sini ada tadi sama, ada double, ada integer, ada string, cuman isinya diganti ya. Yang double-nya 4,1, 2,1, 7,4, dan lain-lain. Array integernya 41 dan lain-lain.
Lalu array stringnya Rizky, Yuniarti, IF, Unjani. Nah, karena tadi kita sudah membuat ini, cuman satu doang, nggak perlu bikin 3 metode, dan tipenya statik. Jadi kita dari generic method class ini tidak perlu instansiasi lagi, langsung aja panggil generic method class dot. Nah, nama metodenya yaitu print array. Tapi di situ akan terkait dengan T yang di sini. Ya. Kalau T yang di sini ya sebagai parameter input array-nya ini adalah double. Ini kan double nih ya. Nah, double. Maka otomatis yang akan di print adalah 4.1, 4,1, 2,1 dan seterusnya. Kalau print array-nya adalah integer, ini integer ya. Ini integer. Ya, array integer ya, array integer. T ini. Maka akan menampilkan 412174 dan seterusnya. Nah, kalau string akan menampilkan Reski, Yuniarti, IF, Punjani. Jadi itu adalah outputnya yang diinginkan daripada kelas ini. Ini sebenarnya ada mission of the day-nya, itu adalah apa outputnya daripada ini, tapi saya kasih tahu aja outputnya itu ya. Karena ini pertemuan online, artinya mission of the day-nya kita skip aja gitu ya, nggak apa-apa lah. Jadi kita di kelas generic tidak ada mission of the day, jadi teman-teman silakan saksikan aja video ini gitu ya, tidak ada mission of the day. Jadi teman-teman harus nonton agar tahu bahwa tidak ada mission of the day dalam video ini gitu ya. Jelas ya. Ini trapnya Bu Reski nih untuk video online, kata Bu Reski kalau mau bikin online untuk mission of the day-nya taruh di video. Jadi video ini saya nyatakan tidak ada mission of the day. Karena mission of the day-nya itu adalah apa output ini gitu ya. Tapi ya sudah nggak ada. Ya outputnya adalah ya itu, ini aja outputnya ya. Sama seperti apa yang diinginkan daripada si array ini. Lalu materi yang berikutnya adalah generic wildcard. Generic wildcard. Wildcard itu kayak kartu joker. Wildcard atau kalau di Uno, wildcard yang ada 4, harus ngambil 4 kartu, nah itu wildcard. Tapi cara ngambilnya gimana nggak tahu gitu ya. Nah, jadi tersembunyi wildcard itu. Nah, wildcard itu kita bisa mengontrol tipe data apa saja yang kita bisa pakai. Kalau kelas generic tadi, misalnya kita pakai tipe data apa yang bisa kita pakai itu nggak bisa kita kontrol. Kalau ternyata definisi kita adalah T, tapi yang dimaksudkan adalah key. Kemudian key itu dipakai untuk setter dan getter, pasti error aplikasinya. Karena dia bukan tipe data, harusnya diimplementasikan dalam bentuk key. Atau dalam bentuk elemen, gitu ya. Elemen, misalnya. Elemen apa? Bebas. Mau list, release, dan lain-lain. Atau dari Java Collection kemarin itu bebas. Tapi implementasinya setter getter itu pasti error. Karena nggak sesuai. Ya, errornya pas kapan? Pas runtime, tentu saja. Ya kelasnya sih bisa dieksekusi. Tapi kalau ternyata definisi kita yang dimaksud adalah generiknya adalah elemen, nah itu salah langsung. Nah kita mau batasin nih, ya agar saat kita pakai kelas generik kita nggak salah masukin objek yang dimaksud itu adalah apa daripada Java Lang objek dan turunannya tadi gitu ya. Tapi yang hanya bisa digunakan menggunakan generik, nggak semuanya bisa ya, ada yang bisa, ada yang enggak. Maka ada 2 kategori yang bisa kita lakukan. Yang pertama bounded, artinya terbatas. Pakai bracket dan tanda tanya. Kemudian di sini extend type, tapi ini E-nya huruf kecil harusnya. Dan super type S-nya juga huruf kecil. Nah, extend itu artinya perpanjangan daripada anak-anaknya. Misal nih, saya bikin annotate lagi di sini. Misalnya saya batasin bahwa tipe data yang boleh masuk itu hanyalah tipe data number dan anak-anaknya. Nah, kita tadi contohkan bahwa dari Java Lang ya, dari struktur tree-nya, hierarki tertinggi itu adalah objek. Di bawah objek banyak ya, banyak di bawah objek ada apa, ada apa, ada apa. Lalu kita batasin di sini adalah number, n-nya huruf besar, number. Nah di bawah number tadi ada integer gitu ya, i-nya huruf kecil, huruf gede, int integer. Lalu di bawahnya lagi ada double tadi ya, double gitu ya.
double, lalu di bawahnya ada float dan lain-lain gitu ya. Ah, capek, capek ngetik pakai mouse. Saya mau batasin, maksud daripada generik yang saya inginkan hanyalah ini saja, misalnya nih number, integer, desimal, sama float, ini doang. Tipe data objek enggak. Terus objek kan tadi ada beberapa yang bisa pakai generik, itu juga enggak gitu ya. Jadi biar aplikasi saya tidak error saat yang diizinkan hanyalah ini, maka saya gunakan extend. Tapi kalau yang saya inginkan adalah kelas yang ada di atasnya, misalnya dia bisa bertipe number atau objek secara umum, maka saya gunakan super. Nah, itu aja bedanya. Tapi kalau nggak saya batasin, saya bisa gunakan unbound. Itu sama kayak yang tadi. Artinya dia berlaku semuanya. Jadi tag, bukan tag, apa sih namanya? Bracket T atau pakai tanda tanya itu sama aja. Jadi sama aja, tapi dia masuknya unbounded. Oke, ini saya clear dulu. Clear set. Oke, lanjut. Jadi unbounded tadi detonatorsnya pakai bracket tanda tanya ya. Menyatakan bahwa dia unbounded, tidak terbatas. Artinya bisa pakai elemen. Ya, contohnya di sini elemen yang dimaksudkan adalah array list misalnya. Array list tanda tanya, maka array list ini memiliki tipe data apapun yang bisa kita masukkan dalam array list tergantung dari tipe datanya. Array list ini ada di Java Collection ya, di Java Lang ada Java Collection. Java Collection di sini ya, di Lang ya kalau nggak salah ya. Java Collection. Enggak ya. Java Collection ada di mana ya? Ada di, ya pokoknya ada di Java Collection aja ya. Saya lupa di Lang bukan? Atau di util ya, Java Collection itu di kelas util. Nah di kelas util juga bisa pakai generic, tapi genericnya dia pakai unbound, tidak terbatas, gitu ya, tidak terbatas. Ya itu kan teman-teman udah mission of the day ya, seperti yang saya bilangkan di awal, yang mission of the day pada pertemuan waktu kita bahas release ya. Itu agak berbeda karena memang definisi release itu menggunakan generic, tidak lagi dengan sintaks yang diajarkan pada materi kemarin ya, karena itu versi Javanya terlalu jauh. Nah, jadi di sini release itu sekarang atau release atau list atau macam-macam gitu kan, kemarin dibagi dua, ada set, ada list gitu ya. Nah, release itu cara instansianya seperti ini, release tanda tanya array 1 new release integer misalnya. Artinya tanda tanya ini adalah integer. Berarti array list yang ada itu elemen, kan array itu kan elemen ya, list itu elemen, sama seperti kita bahas waktu pertemuan 3. Di mana elemen tersebut memiliki tipe data integer. Ya. Atau saya ganti dengan double, maka dia tipe data release-nya adalah double. Nah, lalu bagaimana cara kita membuatnya? Membuatnya seperti ini. Misalnya yang unbounded. Ya langsung aja gitu ya. Print list, misalnya pakai list, tanda tanya list. Ini list berarti elemen ya, elemen, elemen. Berarti objek elemen, oh berarti elemennya bisa diganti ya. Nggak harus elemen ini atribut biasa ternyata. Tipenya objek, kemudian dia list daripada ini. Lalu yang tampil adalah elemennya. Nah berarti tanda tanya yang dimaksudkan dari list ini tipe datanya objek. Ya. Objeknya apa? Bebas. Tergantung dari deklarasinya, instansiasinya. Kalau di sini release yang dimaksudkan adalah integer, di mana saya simpen release itu dalam li nama variabelnya yaitu dan new release integer, maka li itu adalah integer. Kemudian saya panggil method add. Method add itu adalah bawaan dari release ya, metode bawaan, metode yang ada pada kelas release. Di sini kita nambahin 1 sama 2. Itu dari Java Collection yang kemarin ya, yang terbaru teman-teman udah cobain sebagai mission of the day. Lalu release string yang kedua, ya saya isi 1 dan 2, saya add juga. Lalu saya print menggunakan metode ini. Nah, jadi nanti li ini akan mengeluarkan nilai 1 dan 2, lalu ls itu akan mengeluarkan nilai 1 dan 2. Itu wildcard kalau dia unbounded ya. Kalau misalnya diganti menjadi tanda tanya yang bentuknya ada elemen,
maka kita bisa proses itu adalah elemen di dalamnya. Nah kalau yang bonded ada dua, ada upper, ada lower. Upper itu extend tadi dari number dengan bawahan-bawahannya lah gitu ya. Dengan parent dengan child anak-anaknya. Jadi ada anaknya di bawah dan ada parentnya di atas. Nah contohnya kalau kita gunakan di release yang ada tanda tanya ini, berarti release yang boleh saya masukkan hanyalah yang tipe datanya integer, double, sama float. Kalau misalnya extend type-nya adalah number atau number. Seperti contoh yang di bawah sini. Release bracket tanda tanya extends number. Ya seperti yang saya bilang tadi ini extends-nya huruf kecil ya E-nya. Kalau ini supernya S-nya huruf kecil juga. Kalau huruf besar pasti error. Berarti yang boleh saya proses itu hanyalah number, integer, double, atau float. Atau teman-temannya lain yang ada di bawah number. Tadi ada di Java API dokumen ya. Di bawah number itu ada byte, double, float, integer, long, dan short. Itu juga bisa semua. Jadi contohnya di sini ya ketika saya bikin array list yang cuman boleh number doang, maka yang akan dijalankan hanyalah yang number aja, ya, tidak yang lain. Saya contohkan ternyata double di sini S sama dengan 0,0 ya untuk number n array list nanti pakai for each. Nah, dia ngapain? Dia akan menjumlahkan apa yang ada pada value daripada array list tadi, ya. Kemudian return S. Static double ini menunjukkan bahwa dia adalah metode yang return value atau function. Metode lah, metode memiliki return value. Nah, jadi kalau saya punya list yang tipenya double, saya panggil ini, dia akan menjumlahkan semua isi double-nya. Nah, kalau yang lower kebalikan, berarti yang ada di atasnya, gitu ya. Yang ada di atasnya. Berarti kalau yang di atasnya itu misalnya integer, di atasnya ada number, ada objek. Ya, kalau misalnya array list-nya adalah integer, ya super integer, maka dia akan ngelihat atas-atasannya, gitu ya. Tapi super integer itu kita lihat dari Java Collection ya, kalau di sini integer berarti atasnya adalah number, atasnya adalah objek. Jadi kalau misalnya saya masukin double nggak bisa, tapi kalau saya masukin objek atau number dia bisa. Bisa saya masukin double nggak bisa karena dia integer. Paling bawah dia integer, ya lower bounded. Kalau ini dia upper bounded, paling atas dia number. Nah caranya gimana? Sama aja kayak tadi gitu ya. Berarti yang cuman boleh masuk itu adalah yang integer, number, atau objek. Atau apapun yang tipenya integer. Ya caranya sama seperti tadi. Karena dia masih pakai array list, bisa kita masukin array list-nya, lalu kita bisa keluarkan. Itu sama aja. Bedanya adalah kita batasin ya. Pembatasannya adalah apakah nanti anak-anaknya atau yang ke atas. Itu doang untuk upper dan lower bounded. Nah baik seperti itu ya untuk generic class. Jadi terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.